Pernah nggak sih kalian sebagai ibu rumah tangga merasa tidak berharga, merasa tidak layak, atau merasa tidak percaya diri karena mungkin terlalu banyak mengurus anak di rumah dan tidak berkarir di luar rumah, sehingga ada rasa insecure atau merasa tidak berharga? Jika muncul perasaan seperti itu, maka apa yang harus dilakukan? Oke semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Anissa Apriani. Hari ini kita ada di segmen Waras atau Wadah Rasa, di mana kita akan membahas pertanyaan atau cerita atau pengalaman yang masuk melalui DM Instagram saya atau melalui komen di video sebelumnya. Oke, sekarang saya akan bacakan cerita yang sudah masuk melalui DM Instagram. Assalamualaikum Kak, aku mau konsul tapi belum ada uang buat ikut kelas kakak. Kak, apakah kadang dibedakan status di keluarga mertua ngaruh? Karena aku ibu rumah tangga Kak, sedangkan iparku semuanya kerja. Jadi saat ada di keluarga mertua, aku tuh ngerasa nggak berharga. Cuman orang yang bisanya jadi beban buat suami. Pun saat ada masalah keuangan, aku pun menyalahkan diri sendiri saat aku nggak bisa bantu suami. Jadi merasa tak berharga, cuman beban dan banyak nyusahin orang. Nah, saya menggarisbawahi 3 poin yang selalu diulang-ulang di dalam teks tadi, yaitu merasa tidak berharga, kemudian merasa menjadi beban, dan menyalahkan diri sendiri. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengkonfirmasi sebetulnya. Konfirmasi apakah betul penanya ini memang dibedakan, atau apakah betul bahwa suami atau keluarganya menganggap bahwa penanya atau mungkin teman-teman yang punya perasaan seperti itu. Konfirmasi dulu, apakah betul saya ini beban, apakah betul saya ini dibedakan. Jika setelah dikonfirmasi, cara mengkonfirmasinya bisa dengan langsung bertanya atau mengumpulkan bukti-bukti apa sih yang sudah terjadi selama ini gitu ya. Tadi kalau dari penanya, dia merasa karena dia sendiri yang full ibu rumah tangga, sedangkan ipar-iparnya bekerja, sehingga dia merasa kok kayaknya dibedakan karena status mereka berbeda. Nah, kumpulkan data secara objektif. Apakah betul hal-hal tersebut itu terjadi karena memang status yang berbeda gitu. Jika memang ternyata jawabannya iya, misalnya coba diskusi dengan suami dan jawabannya, oh iya ternyata memang saya dibedakan karena memang status saya yang demikian. Nah, jika memang hal tersebut sangat mengganggu gitu ya, maka diskusikan lebih lanjut. Apa sih sebetulnya yang perlu dilakukan agar hal tersebut bisa diperbaiki sehingga kita memiliki perasaan atau pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Sedangkan jika sudah terjawab ternyata jawabannya tidak demikian, atau mungkin itu semuanya pure hanya perasaan sendiri gitu ya, maka yang perlu dilakukan adalah banyak mempertanyakan lagi kepada diri sendiri atau menyelam ke dalam diri sendiri. Sebetulnya apa sih yang membuat saya merasakan hal tersebut? Kenapa saya merasa tidak berharga? Kenapa saya merasa dibedakan padahal tidak? Karena bisa jadi mungkin kita sudah terlalu banyak mempunyai pandangan atau sudah terprogram di dalam otak kita, di alam bawah sadar kita, bahwa kita ini memiliki rasa tidak layak. Jadi mungkin ya sejak kecil kita tuh merasa orang tua kita misalnya selalu membedakan kita ketika misalnya kita kurang berprestasi atau kurang melakukan sesuatu yang sesuai dengan harapan orang lain. Kita mendapatkan perlakuan yang berbeda, misalnya dibedakan, diasingkan. Perasaan yang sering kita rasakan tersebut itu bisa terbawa hingga kita dewasa. Sehingga kalau sudah sadar bahwa oh ternyata ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu yang kaitannya dengan penghargaan terhadap diri sendiri atau harga diri, yang perlu kita lakukan adalah menyembuhkannya terlebih dahulu atau healing.
Healing ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya, misalnya mendatangi terapis atau melakukan hipnoterapi atau berdiskusi dengan psikolog, lakukan konsultasi dengan psikolog atau dengan ahli-ahli yang teman-teman rasa percaya untuk menyelesaikan semua isu di masa lalu seperti rasa tidak layak atau rasa tidak berharga tadi. Jikapun memang benar keluarga menganggap kita, keluarga membedakan kita, menganggap kita tidak berharga, itu akan tetap, jadi akan ada saling mengisi di mana perasaan yang awal kita miliki dengan bagaimana perlakuan orang lain itu akan menjadi semakin menguatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga kita memiliki pikiran yang semakin kuat, semakin yakin bahwa memang kita tidak layak, tidak berharga, seperti itu. Oke, jadi upaya yang dilakukan bisa mulai dari menyembuhkan trauma-trauma atau luka-luka di masa lalu, kemudian kita menanamkan pikiran positif atau menanamkan program-program baru di pikiran kita bahwa kita menghargai diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Mulai membangun kepercayaan diri, mulai menganggap bahwa kita ini berharga, itu bisa dilakukan afirmasi atau sugesti positif setiap hari. Jika kita sudah terbiasa melakukannya setiap hari, maka hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana cara orang lain memperlakukan kita. Yaitu dia pembahasan terkait perasaan tidak berharga. Bagi teman-teman yang punya cerita atau pengalaman lain atau pertanyaan, bisa kirim melalui DM di Instagram atau mungkin bisa komen di bawah video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.